Sahabat-sahabat Wijaya yang semoga dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita, yaitu sampai kepada surah An-Nasr. Tujuan kita hidup adalah mencari keberkahan. Tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali kehidupan ini berada dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sumber keberkahan itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini sumber keberkahan yang luar biasa. Kalau dikatakan ingin punya anak yang barokah, dekatkan anak kita kepada Al-Quran. Ingin punya keluarga yang barokah, dekatkan keluarga kita kepada Al-Quranul Karim. Ingin punya pekerjaan yang barokah, dekatkan pekerjaan kita ini kepada Al-Quranul Karim. Jangan pernah lepaskan aktivitas kita dengan Al-Quranul Karim. Di dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Surah Shad ayat ke-29. Dari keterangan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Al-Quran ini adalah sumber dari keberkahan, yang mana dengan kita mentadaburi Al-Quran ini berharap mudah-mudahan bukan hanya diri kita yang berkah, tapi majelis sahabat Wijaya ini dalam keberkahan, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, semuanya yang menyaksikan daripada majelis taklim ini atau tayangan ini pun akan mendapat percikan-percikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ikhwah akhwat yang semoga dirahmati Allah, surah An-Nasr ini kisahnya adalah diawali dari Suluhul Hudaybiyah. Suluhul Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Awal mulanya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dalam perjalanan, lalu di perbatasan diberhentikan oleh beberapa rombongan dari orang-orang kafir. Rasulullah diberhentikan dan untanya pun dalam beberapa riwayat tidak mau jalan. Nah, apa isi daripada Sulh Hudaybiyah? Ya, dikatakan dalam Kutubus Sirah, Sulh Hudaybiyah isinya ada 4 poin. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Artinya tidak boleh ada peperangan selama dalam kurun waktu 10 tahun. Mekah, Madinah tidak boleh ada peperangan. Kemudian yang kedua, mulai sekarang yang mau ikut ke Madinah silahkan. Dan siapapun yang mau ikut ke golongan Mekah silahkan. Tidak ada paksaan. Karena memang saat itu ada 2 suku atau 2 qabilah yang memang berantem terus. Pokoknya 2 qabilah ini ribut terus, nggak pernah akur. Nama qabilahnya Khuza'ah dan Bani Bakar. Tapi sejak perjanjian Hudaybiyah itu dikatakan mulai hari ini yang mau ikut Madinah silahkan, yang mau ikut ke Mekah juga silahkan. Nggak ada masalah. Maka orang-orang daripada suku Khuza'ah mengatakan, wah, alhamdulillah kami pasti dong kami akan ikut daripada golongan Madinah. Orang Bani Bakar mengatakan, oh iya, kami juga akan ikut dari golongan Mekah. Itu adalah perjanjian Hudaybiyah isinya yang kedua. Yang ketiga, tahun ini yang mau ke Mekah untuk umroh itu nggak boleh. Ya, nanti balik lagi tahun depan baru diizinkan. Jadi yang sudah melakukan perjalanan siap untuk melakukan yang namanya ibadah umroh, stop, tidak boleh. Anda silahkan balik lagi. Nanti tahun depan baru Anda diizinkan untuk umroh. Yang keempat, setelah perjanjian ini
siapapun kalau ada orang Mekah yang berjalan menuju Madinah, maka harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah yang berjalan menuju Mekah, lalu dia murtad, tidak boleh dikembalikan. Ini isi perjanjiannya. Ya, seolah-olah kalau melihat daripada perjanjian ini tidak seimbang, ini tidak adanya keadilan antara perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah ataupun oleh orang-orang kafir terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak adil. Ya bagaimana bisa adil? Dikatakan kalau orang Madinah pergi ke Mekah, lalu dia murtad, nggak boleh dikembalikan. Sementara kalau orang Mekah yang ke Madinah, dia Muslim atau dia mu'alaf, harus dikembalikan. Sampai sahabat Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perjanjian tidak adil ya Rasulullah, ini tidak seimbang. Apa kata Nabi? Tenang ya Umar, ana abduhu wa rasuluhu wa huwa yansuruni. Tenang ya Umar, aku ini hambanya dan aku ini utusannya dan dia Allah pasti akan menolongku. Ini kata Rasulullah SAW. Dan poin yang keempat ini justru yang menguntungkan bagi umat Islam. Ini poin yang seolah-olah menurut Umar ibn Khattab tidak adil, tapi justru menguntungkan bagi umat Islam. Kenapa? Kata Rasulullah, karena orang-orang kafir membuat perjanjian ini dengan akal mereka. Sementara Nabi dengan wahyu. Makanya ilmu itu ada dua. Ada yang sumbernya dari wahyu, yaitu diberikan kepada para nabi, para rasul. Dan ada yang diberikannya kepada siapapun, tapi ini namanya adalah ro'yu. Ro'yu itu pemikiran. Dan orang-orang kafir saat itu dengan akalnya, maka ini adalah bagian daripada ro'yu, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada wahyu. Yang paling hak dan paling benar itu pastinya adalah wahyu. Ya, selesai perjanjiannya. Sekarang kita lihat bagian kedua. Setelah berjalan perjanjian ini, yang namanya orang-orang Bani Bakar ini dia cari masalah. Kan tadi di perjanjian tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun gencatan senjata. Tapi Bani Bakar ini dia cari masalah. Dia justru sengaja menyerang Khuza'ah. Dia mencoba untuk mencari yang namanya pembesar-pembesar Mekah saat itu. Ya, ketika Khuza'ah ini tawaf, apa yang dilakukan oleh orang-orang Khuza'ah? Mohon maaf, orang-orang Bani Bakar, dia menyerang di luar kota Mekah. Dan sebanyak 30 orang dari Khuza'ah digempur habis oleh Quraisy dari Bani Bakar di bawah pimpinan Nufail. Karena dia mengatakan orang-orang Bani Bakar ini ada hasadnya itu ada. Dia merasa, waduh, semenjak ada gencatan senjata ini orang-orang Khuza'ah kok enak ya. Begitu tahun berikutnya sudah mulai datang haji, datang umrah, dia melihat orang-orang Bani Bakar itu kok enak ya. Dia jalan dengan santai saja, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan datang ada yang merampok, datang dirampok, datang dirampok. Tapi karena terikat dalam perjanjian atau dikatakan sulhul Hudaybiyah, ini nggak boleh. Sampai yang namanya orang-orang Bani Bakar ini, dia tidak suka melihat orang Khuza'ah dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, sampai dia membuat strategi bagaimana menghabisi orang-orang yang tawaf saat itu. Makanya ketika dalam keadaan tawaf, belum dihabisi karena dia tahu ini di Mekah, tidak boleh terjadi yang namanya pertumpahan darah. Maka begitu orang-orang Khuza'ah membuat tenda di luar daripada kota Mekah, digempur habis-habisan, semuanya dibunuh. Dan hanya ada satu orang yang berhasil lari dari salah satu suku Khuza'ah sampai lari masuk ke kota Mekah. Masya Allah. Sampai jumpa dengan salah satu pembesar kota Mekah, atau dikatakan duta besarnya di sana, namanya Budail ibn Warqah. Dia berlari ketakutan, dikejar oleh yang lalu jumpa dengan Budail ibn Warqah tadi, tapi karena sudah yang namanya ada rasa marah orang-orang Bani Bakar ini, tepat berada di duta besar atau kedutaan besarnya Budail ibn Warqah, tetap dihajar,
dipukul lalu dibunuh wafat. Dan kejadian ini terekam jelas dalam penglihatan daripada Budel bin Warqah. Dilihat, Budel kaget. Budel mengatakan, loh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan orang Khuza'ah. Oh, ternyata yang melakukan ini adalah Bani Bakar. Bukankah Bani Bakar dan Khuza'ah ini terikat dengan ikatan Sulhul Hudaybiyah? Bukankah ini masih dalam ikatan Sulhul Hudaybiyah? Kok ini membunuh ya? Nah, Budail tahu. Lalu apa yang dilakukan oleh Budail? Budail dengan segera setelah melihat kejadian ini, memanggil yang namanya salah satu pesuruhnya, namanya adalah Amrun bin Salim. Dipanggil Amrun bin Salim, intinya adalah untuk diutus ke Madinah, menyampaikan daripada kejadian yang dialami oleh suku Khuza'ah. Bisa dipahami ya? Dikirim Amrun bin Salim, ya Amrun bin Salim, kamu berangkat menuju Madinah, sampaikan kejadian ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Bani Bakar mengira nggak ada yang tahu perbuatannya. Padahal terekam jelas oleh Budel bin Warqah. Lalu Amrun bin Salim berangkat menuju Madinah tanpa banyak berhenti dan istirahat, karena supaya cepat sampai ke Madinah ingin menyampaikan kejadian ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah, singkat kisahnya, disampaikan kisah ini kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, setelah sampai di sana, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ana Amr bin Salim. Disampaikan kejadiannya bahwa suku Khuza'ah dibunuh oleh Bani Bakar. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Tenang wahai Amr bin Salim, kalian berada di bawah pertolongan kami dan kami akan menolong kalian." Itu kata Rasulullah SAW. Tenang, wahai Amr bin Salim, kalian itu berada di bawah naungan kami. Karena kalian terikat dalam Sulhul Hudaybiyah. Maka menjadi tanggung jawab kami, kata Rasulullah SAW. Selesai, Amr bin Salim kembali lagi ke Mekah. Dan sampailah kabar ini kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, pemimpin kafir saat itu. Pembesar Quraisy di Mekah saat itu. Pimpinan Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ini mendengar kabar itu bingung. Kenapa? Karena, loh ini kejadian bagaimana? Abu Sufyan ini tidak tahu kalau orang-orang Bani Bakar ini menyerang daripada Khuza'ah. Abu Sufyan tidak tahu karena memang orang-orang Bani Bakar ini saat itu memang dia sempat berkomunikasi dengan orang-orang Mekah ketika punya niatan untuk menyerang daripada Khuza'ah. Tapi bukan Abu Sufyan orangnya. Bukan Abu Sufyan. Sehingga Abu Sufyan ini dia sangat kaget, sementara antara Mekah dan Madinah masih terikat dalam Sulhul Hudaybiyah. Maka kekhawatiran Abu Sufyan membuat rapat kecil untuk mencari solusi. Cari solusi. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ya, jadilah rapat kecil antara pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Ada salah satu yang ikut rapat saat itu, namanya adalah Ibnu Sarrah. Ibnu Sarrah. Dia punya usul kepada Abu Sufyan, kepada orang-orang yang ada di sana. Apa usulan daripada Ibnu Sarrah? Yang pertama, Ibnu Sarrah mengatakan, ya Abu Sufyan, ini masalah dan kejadian ini sudah terlanjur terjadi. Maka solusi pertama, usulan saya adalah minta maaf saja kepada Khuza'ah. Minta maaf saja kepada Khuza'ah. Kalau kita minta maaf dan Khuza'ah memaafkan, Rasulullah pun pasti memaafkan. Tapi ya harus membayar denda namanya. Kalau minta maaf itu enggak cuma minta maaf, tapi ada bayar diat ataupun denda. Abu Sufyan bilang, enggak mau. Kalau kita minta maaf, kita bayar denda juga, enggak mau. Usulan pertama ditolak. Lalu usulan kedua, Abu Sufyan,
Kalau memang usulan pertama ini tidak diterima, kita bilang saja sama Muhammad, kalau kita ini sudah melepas Bani Bakar. Selesai masalah. Kita tinggal mengatakan, ya Muhammad, Bani Bakar itu bukan dari urusan kami lagi, bukan tanggung jawab kami lagi. Lalu Abu Sufyan dengan wajah yang marah, dia bilang, oh tidak bisa seperti itu. Ini usulan yang keliru. Kenapa? Kalau dengan cara seperti ini, nanti kita dibilang, wah nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Bukankah antara Bani Bakar dan Khuza'ah masih terikat dalam sulhul Hudaybiyah? Harusnya kita ini melindungi daripada Bani Bakar, bukan melepaskan. Usulan kedua ditolak. Lalu usulan ketiga. Baik, ya Abu Sufyan, bagaimana kalau kita perang saja? Ya, kita perang saja. Nggak ada lagi solusi. Ketika solusi minta maaf, tidak bisa diterima. Solusi untuk melepaskan Bani Bakar tidak bisa diterima. Maka solusi ketiga adalah perang. Kata Abu Sufyan, jangan dulu perang. Sabar, jangan dulu perang. Bagaimana kalau seandainya apa? Salah satu dari kita ke Madinah. Coba kita buat perjanjian baru. Nah, usulan ketiga ini menjadi pertimbangan. Tapi masalahnya, siapa yang mau berangkat ke sana? Yang mau berangkat ke Madinah, ini urusannya adalah nyawa taruhannya. Kenapa? Kalau seandainya Rasulullah belum tahu kejadian ini, mungkin akan selamat. Tapi kalau seandainya Rasulullah SAW sudah tahu, dan orang-orang Madinah sudah tahu, habisnya ini orang. Habis. Ini urusannya nyawa. Maka yang pusing sekarang adalah siapa yang harus berangkat ke sana. Kadang-kadang gini, kalau usul itu mah gampang. Lagi rapat nih, bikin usul itu gampang. Tapi yang mengeksekusi itu yang sulit. Persis ada kisah dalam buku mutolaah itu di pelajaran di pesantren. Ada kalimatnya, man yu'allikul jarosh. Ya, man yu'allikul jarosh. Siapa yang akan menggantungkan lonceng. Jadi ada rapat, kucing begitu ya. Mohon maaf, ada rapat tikus. Ya, tikus ini rapatnya, usulannya salah satu dari peserta tikus ini dia bilang, supaya kita ini selamat daripada bahaya kucing, bagaimana kalau di leher kucing itu kita letakkan atau kita gantungkan lonceng di sana. Waduh, usulannya bagus nih. Wah, ide bagus. Semuanya sepakat. Tapi tunggu dulu. Masalahnya, siapa yang akan menggantungkan lonceng di leher kucing? Oh, ini masalah. Kalau cuma usul mah gampang. Siapa yang akan menggantungkan lonceng di leher kucing? Ya, karena memang kalau lonceng itu sudah bergantung di leher kucing, ketika kucing itu berjalan akan terdengar suaranya kan? Oh, berarti ada kucing, tikus akan menghindar. Oh, ada suaranya, berarti ada kucingnya, tikus akan menghindar. Tapi masalahnya kalau seandainya kucing itu tahu ada tikus yang meletakkan lonceng di sana, itu mah bunuh diri namanya. Itu bunuh diri. Ya inilah kadang-kadang kita punya usul, tapi bingung siapa yang eksekusi. Ya, man yu'allikul jarosh. Siapa yang meletakkan lonceng. Persis kejadian ini. Siapa yang akan berangkat ke sana untuk menyampaikan daripada perjanjian baru yang kita rencanakan ini. Tapi beberapa saat kemudian, karena memang sudah tidak ada lagi solusi, ujung-ujungnya Abu Sufyan yang berangkat. Karena Abu Sufyan punya anak perempuan Ummu Habibah. Dan qadarullah itu adalah istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah Abu Sufyan, ya, dengan segera cepat berangkat. Dalam perjalanan ternyata berpapasan dengan Amrun bin Salim. Tadi Amrun bin Salim utusan siapa? Utusan dari Budail bin Warqah. Sudah kembali, sementara Abu Sufyan baru ini berangkat. Saling tatap-tatapan, saling merahasiakan. Amrun bin Salim merahasiakan dari mana, sementara Abu Sufyan merahasiakan mau kemana. Dua-duanya saling menyimpan rahasia. Kemudian kisah
Singkatnya, sampailah Abu Sufyan ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dijumpai Rasulullah saat itu, hanya ada putrinya atau dikatakan istrinya, yaitu Ummu Habibah. Masya Allah, lihat akhlak di Ummu Habibah. Begitu Abu Sufyan sampai di sana, lalu Abu Sufyan ada karpet merah di sana. Begitu Abu Sufyan siap untuk masuk ke rumahnya, Ummu Habibah tiba-tiba menarik, menggulung karpetnya, lalu menyimpannya. Abu Sufyan lalu bertanya, apa kata Abu Sufyan? Ya, putriku, wahai putriku, tadi ada karpet merah. Kenapa begitu aku datang, kamu menggulungnya? Apakah karpet ini yang kotor, sehingga engkau tidak mau aku nanti kotor, atau aku yang kotor, sehingga kamu tidak mau karpet ini kotor? Apa kata Ummu Habibah? Wahai ayahku, engkau itu najis. Dan ini adalah karpet suamiku, karpet Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innaka najas. Karena memang orang-orang musyrik itu najas. Innal innamal musyrikina najas. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Betapa bijaknya Ummu Habibah. Melihat kejadian ini, Abu Sufyan putus asa. Waduh, kalau urusan karpet saja sudah seperti ini, bagaimana urusan ini? Abu Sufyan tapi coba menyampaikan kejadian ini kepada Ummu Habibah putrinya, untuk minta dibuatkan perjanjian baru. Tapi semuanya ditolak. Abu Sufyan menuju kemana tadi, menyampaikan kepada putrinya Ummu Habibah, ditolak. Tidak bisa menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian datang lagi kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar, ditolak permintaannya. Kepada Umar, ditolak permintaannya. Terus sampai kepada Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya dipermalukan Abu Sufyan di sana. Intinya tidak berhasil untuk memperbaharui perjanjian. Nah, bukan mendapat solusi, tapi justru mendapat apa? Mendapat rasa malu yang luar biasa Abu Sufyan. Maka kembali lagi kemana? Ke Mekah. Ya sudah. Ya sudah kembali ke Mekah, Abu Sufyan pasrah. Tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Muhammad nanti. Abu Sufyan sudah kembali ke Mekah. Kemudian di Madinah, Rasulullah karena sudah tahu kejadian ini, maka Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan, tapi dengan sir atau rahasia. Sampai para sahabat semuanya tidak ada yang tahu kalau Rasulullah ini ingin berangkat untuk menyerang daripada kota Mekah. Bukan menyerang, artinya ingin merebut daripada Mekah. Ya, ingin mengembalikan Mekah ini ke dalam tangan umat-umat atau umat muslimin. Semuanya disampaikan, semuanya dipersiapkan. Ya, dengan apa? Dengan tahdid yang hebat. Tahdid itu strategi yang hebat. Semua akses keluar Madinah ditutup. Lockdown. Nggak ada yang boleh keluar Madinah. Semua ditutup. Ya, kemudian tiba-tiba ada pimpinan dari Uyainah, dari Ghatafan, ternyata masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, tidak boleh keluar dari Madinah. Kenapa? Khawatir rencana untuk berangkat ke Mekah bocor. Ya, ditutup aksesnya. Datang juga laki-laki dari Bani Tamim, namanya Aqra ibn Khabis. Ya, Aqra ibn Khabis ingin masuk Islam. Ditahan juga, tidak boleh keluar. Bani Sulaim datang dengan pasukannya, 2000 pasukan siap ikut perang untuk membantu pasukan muslimin. Itulah keadaan Madinah saat itu. Lalu apa yang terjadi? Berangkat Rasul SAW ya, untuk siap menuju kota Mekah, masih dalam keadaan rahasia. Waduh, puluhan ribu sahabat ya berangkat ke Mekah dengan rahasia bersama 10.000 pasukan. Bersama 10.000 pasukan. Yang paling depan itu Khalid bin Walid. Masya Allah, ini panglima perang yang hebat. 99 kali perang. Tidak pernah kalah, 1 kali seri. Khalid bin Walid. Plus pasukannya berkuda. Ya, kemudian Khalid bin Walid ini tiba-tiba jumpa dengan orang, ternyata dia jasus. Jasus itu mata-mata di perjalanan. Ternyata ini mata-mata, lalu ditangkap, lalu dipenjarakan, ditawan saat itu. Ya, berangkat lagi, berjalan. Sampailah di kurang lebih 5 mil. Sebentar lagi masuk kota Mekah. Ya, 5 mil jaraknya ya, dari kota Mekah, baru sahabat mulai sadar, teman-teman. Sahabat mengatakan, loh,
kok kita ini ke arah Mekah dan kita ini ternyata dekat Mekah ya? Semua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana kita ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Bismillah, Makkah. Masya Allah, mendengar kata-kata Makkah, semua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir semuanya. Kenapa? Bahagia. Bahagianya luar biasa. Semua membuat tenda di sana. 5 mil dari kota Mekah, digelar tenda di sana. Lalu tiba-tiba, ada laki-laki datang dari Mekah. Masya Allah. Ada laki-laki datang dari Mekah. Dia kaget. Begitu laki-laki ini melihat, loh, kok ini ada pasukan? Ini banyak pasukan membuat tenda. Ternyata laki-laki ini siapa? Abbas. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, ini Abbas baru mau hijrah ke Madinah. Kebayang nggak telatnya hijrahnya Abbas ini? Orang sudah siap untuk merebut daripada Mekah, dari Madinah. Ternyata Abbas ini baru mau berangkat ke Madinah untuk hijrah. Apa hikmahnya? Ternyata, Masya Allah, Allah sayang kepada Abbas. Karena masih diberikan kesempatan hijrah. Karena begini, kalau Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah, ya oleh umat Islam, maka nggak ada lagi hijrah. Kalau Mekah sudah dikuasai, nggak ada lagi hijrah. Makanya orang yang paling terakhir kali mendapat pahala hijrah adalah Abbas radhiyallahu anhu. Yang paling terakhir kali mendapat pahala hijrah. Apa kata Rasulullah melihat Abbas itu? Begitu berjalan melihat Abbas, Rasul mengatakan, ya Abbas, akramakallah, akramakallah ya Abbas, Allah telah memuliakan Anda ya Abbas. Seandainya kami sudah menguasai kota Mekah, la hijrata ba'dal yaum. Kalau seandainya kami sudah menguasai Mekah, tidak ada hijrah setelah hari ini. Maka Abbas meminta izin untuk menyampaikan kekuatan pasukan muslim agar Mekah itu menyerah. Begitu Abbas sudah tahu keadaan banyak pasukan muslim, 10.000 pasukan, Abbas meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berangkat ke Mekah untuk menyampaikan betapa dahsyatnya pasukan muslim agar orang-orang Mekah menyerah. Masya Allah, berangkat Abbas. Kemudian pasukan kedua, Zubair bin Awam. Pasukan yang dipimpin juga oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada yang di bawah pimpinan Abu Sa'ad atau Sa'ad bin Ubadah. Ya, Muhajirin dan Ansor. Ya, Masya Allah, ini pasukan sudah siap semuanya. Kemudian apa? Berangkat ke Mekah tadi, Ibnu Abbas atau dikatakan Abbas dengan pasukan Zubair bin Awam berjalan sambil berbisik kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan pun jumpa di sana. Sambil berbisik kepada Abu Sufyan, apa kata pasukan perang itu? Dikatakan, atau pasukan muslimin, al-yaum yaumul malhamah wal yaum adahumullahu Quraisyan. Hari ini, ya Abu Sufyan, hari ini perang besar. Hari ini Allah menghinakan Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah? Bal al-yaum yaumul marhamah, al-yaum azzallahul Ka'bah wa azzallahul Quraisy. Tidak. Hari ini hari justru di mana hari ini adalah hari kasih sayang. Dan hari ini Allah mengagungkan daripada Ka'bah. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang Quraisy. Masya Allah. Jadi Abu Sufyan itu sudah ketakutan. Begitu dibisik-bisiki oleh pasukan tadi. Ya Abu Sufyan, hari ini celaka kamu. Ini adalah hari di mana Quraisy dihinakan. Quraisy ini akan dihabisi. Ternyata Rasulullah mengatakan, tidak. Ini adalah hari kasih sayang. Begitulah muslimin masuk Mekah, lalu menghancurkan Ka'bah, lalu sholat di dalam Ka'bah, dan Allah ataupun Rasulullah ternyata memilih, ya mohon maaf, Rasulullah memilih Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah, Usama, yang dulu tidak pernah dianggap oleh orang-orang Quraisy, nggak diorangkan bahasanya. Maka Rasulullah mengangkat derajat Bilal bin Rabah saat itu. Ya, Usama. Insya Allah, inilah akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah wahdah, ya nasara jundah, wa hazamal ahzaba wahdah, alhamdulillahilladzi nadhaba ankum nahwatal jahiliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sifat-sifat jahiliyah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang tertawan saat itu, ada Abu Sufyan, ada yang namanya Ikrimah, ada yang namanya
Hindun, dikumpulkan. Lalu Rasulullah mengatakan, mata dunun yuf'ala bikum, mata dununa yuf'ala bikum. Apa yang kalian kira yang akan aku lakukan kepada kalian? Masya Allah. Lalu orang-orang itu mengatakan, khairan akhun karim, ibnu akhun karim. Atau dalam riwayat mengatakan, ma dzananna illa khair. Kami tidak pernah mengira kecuali kebaikan. Karena engkau itu adalah ahlul khair. Engkau itu orang yang paling baik ya Muhammad. Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, apa? Ya ayuhan nas, al-yaum aqulu kama yaqulu Yusuf li ikhwati. Hari ini aku akan mengatakan seperti perkataan Yusuf kepada umatnya. Apa kata Rasulullah saat itu? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini kalian sudah tidak punya kesalahan lagi dan Allah sudah mengampuni kalian. Apa kata Rasulullah? Wa antum tulaka. Kalian semuanya bebas. Masya Allah. Melihat kalimat ini, mendengarkan kata-kata ini, semua yang ada di sana memeluk Rasulullah. Lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Beriman karena akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tingkat atau level memaafkan tertinggi. Jadi kita ini kalau dikatakan level memaafkan tertinggi itu di saat kita bisa membalas kezaliman yang pernah menimpa kepada kita. Baru itu level maaf paling hebat. Kalau memaafkan orang dalam keadaan memang kita tidak bisa membalas, itu mah biasa. Aduh, saya ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudahlah, saya maafkan, itu biasa. Tapi kalau kita sebetulnya saat itu mampu membalas keburukan orang itu, tapi kita memaafkan, oh ini level pemaafan paling hebat. Level paling tinggi. Rasulullah mampu nggak saat itu ketika ingin membalas dendam? Karena orang-orang yang ada saat itu, ini nggak main-main, ini pembesar. Yang saat itu siap untuk apa? Ketika Rasulullah dakwah di Mekah itu melempari kotoran, menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah gila, mengatakan Rasulullah tukang sihir, kemudian apa memboikot, luar biasa kejahatan mereka. Tapi Rasulullah karena dikatakan akhlaknya yang agung, wa innaka la'ala khuluqin adzim, maka dengan satu kalimat wa antum tulaqa, kalian bebas, maka menjadi pemaafan tingkat tinggi. Masya Allah. Menjadi pemaafan tingkat tinggi. Pantas Rasulullah apa dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang pada kalian ya seorang teladan yang sangat baik, yang sangat sempurna, yaitu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu 19 hari di Mekah. Ya, 19 hari berada di Mekah Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa? Turunlah ayat daripada surah An-Nasr. Ya, jadi surah An-Nasr ini diawali dari kejadian Suluhul Hudaybiyah. Ya, ingat ya, dari Suluhul Hudaybiyah yang mana ada pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang sudah disepakati antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim saat itu. Tapi Allah tahu ini adalah cara terbaik bagaimana kota Mekah itu dikembalikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, ini bukan Rasulullah itu merebut daripada kota Mekah, bukan merampas kota Mekah. Karena apa? Karena kota Mekah itu ya kota kelahiran Rasulullah. Mana mungkin ada orang yang memang dia lahir di sana, dia ingin mengambil haknya, tanah kelahiran yang dicintainya, lalu dikatakan merampas. Ya tidak. Jadi bahasanya bukan seperti apa Rasulullah merebut lalu merampas, tidak. Tapi semua dalam keadaan tentram, dalam keadaan damai, dalam keadaan nyaman. Masya Allah. Nah, inilah kalau dikatakan asal muasalnya, kenapa turun dari surah An-Nasr. Baik, kita akan melihat surah An-Nasr ayatan pak ayatan. Kita baca dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sudah siap dengan mushafnya.
Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan kita bacakan surah An-Nasr di awal pertemuan kita ini, Allah semakin memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya ya, dalam majelis kita siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melihat ya, surah An-Nasr satu ayat. Mudah-mudahan mudah memahaminya walaupun tanpa ada slide yang ada. Ya, bismillah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata-katanya wal fath. Jadi Fathu Makkah itu adalah kemenangan kota Mekah, bukan merebut daripada kota Mekah. Seperti yang namanya ghanimah. Ghanimah itu bukan harta rampasan perang karena Rasulullah tidak mungkin merampas. Makanya saya lebih nyaman mengatakan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir dan itu menjadi haknya Rasulullah dan orang-orang muslim. Ya, mana dalilnya? Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Jadi itu bukan rampasan perang, tidak merampas Rasulullah. Baik, kita kembali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kata idza ya, artinya ini bisa ketika ataupun apabila ya ataupun ya seandainya jikalau itu kata idza. Nah, di dalam Al-Quran, kalau kita melihat kata apabila atau kata ketika, itu ada 4 jenis di dalam Al-Quran. Ada 4 ya. Tolong simpan kata-kata ini, ya, supaya tidak lupa dan bisa fokus. Karena ini nanti butuh hafalan, ya, butuh ingatan yang kokoh. Yang pertama, terkadang Allah menyebut kata apabila dengan kata-kata atau dengan ungkapan lau. Ya, lau itu yang pertama. Yang kedua, terkadang Quran pun menyebut dengan kata in. Yang ketiga, terkadang Quran menyebut dengan kata id. Yang keempat dengan kata idza. Ulangi lagi. Kalau di dalam Al-Quran melihat ada terjemahan apabila, lihat bahasa Arabnya. Bisa jadi kata-katanya di awal dengan lau, ataupun in, ataupun id, ataupun idza. Ada 4. Nah, apa fungsi dari masing-masing kata ini? Yang pertama, kalau Allah menggunakan lafadz lau, maknanya adalah ini pasti tidak akan pernah terjadi. Ya, lau. Mustahil kejadiannya. Contohnya, ada dalam surah Al-Hasyr, ayat ke-21, Allah berfirman, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Lau anzalna hadzal Qur'an. Apabila Quran ini diturunkan atau kami turunkan di atas bukit atau gunung, maka gunung itu akan hancur, terpecah belah. Pertanyaan saya, pernah nggak Quran turun di atas gunung? Mustahil. Tidak akan pernah terjadi. Ya, itu lau. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, in. Kalau Allah menggunakan kata in, ini maknanya bisa terjadi, bisa juga tidak. 50-50. Contoh dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum in. Maknanya,
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita fasik. Apabila datang kepada kalian berita fasik. Apabilanya di sini bisa jadi datang, bisa jadi enggak kan? Berita fasik itu kadang-kadang datang, kadang enggak. Tergantung. 50-50, enggak selalu datang dan enggak juga enggak datang-datang. Ya, itu in. Makanya ini pelajaran. Kalau ada teman, kemudian teman kita janji misalnya, kamu datang nggak ke kondangan nanti? Kita bilang, insya Allah. Itu jangan difonis, jangan disalahkan. Insya Allahnya dia mau Ustadz pasti nggak datang. Nah ini salah. Kenapa? Karena ya memang in itu maknanya 50-50. Insya Allah berarti bisa datang, bisa jadi nggak datang. Itu insya Allah. Tapi beda kalau dia bilang begini, kamu datang nggak ke kondangan teman kita itu nanti? Lau sya Allah. Nah, kalau sudah kata-katanya lau sya Allah, lau itu pasti nggak akan berangkat makhluk. Ya. Jadi itu perbedaannya. Lau, in. Nah, sekarang in. Nah, kalau ini kejadiannya sudah terjadi. Artinya masa lampau. Ini udah kejadian. Ya, kalau ada dalam ayat wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa qala wa kulna, apabila Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Apabila Tuhanmu dan ketika Tuhanmu berkata kepada Adam dan Hawa. Jadi kalau itu sudah terjadi ya dan pasti kejadiannya. Dan memang sudah terjadi. Nah, ada satu lagi idza. Kalau idza ini dia pasti terjadi tapi nanti belum kejadian. Bisa dipahami ya? Kalau idza itu nanti kejadiannya, tapi pasti. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang cukup dahsyat. Percaya nggak bumi nanti akan bergoncang dengan dahsyat? Harus percaya, ini bagian daripada rukun iman. Nah, kalau nggak percaya, hati-hati, dipertanyakan Islam. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Termasuk ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini turun sebelum Fathu Mekah, tapi Rasulullah sudah tahu. Ketika ayat ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath, artinya Islam siap untuk menang. Dan salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Bakar, dia tahu bahwa ayat ini adalah ayat perpisahan antara Rasulullah dengan umatnya. Artinya ini sudah di akhir-akhir, di ujung kehidupan Rasulullah. Makanya benar, tidak lama, beberapa tahun kemudian, tidak terlalu lama Rasulullah setelah ayat ini, Fathu Mekah, wafat Rasulullah. Nah, ini kata-kata idza. Jadi idza ini maknanya apa? Ketika ataupun apabila. Tapi pasti kejadian. Ya, idza. Kemudian jaa nasrullahi wal fath. Jaa di dalam Al-Qur'an, ternyata kata jaa itu juga terdapat dua jenis. Ya, kata-kata datang, maksudnya jaa itu artinya datang. Nah, di dalam Al-Qur'an datang itu ada dua jenis. Ada jaa, ada ata. Ya, ada ata. Kalau ata ini sesuatu yang sifatnya ringan, teman-teman. Kalau Al-Qur'an menggunakan ata, ini sesuatu yang sifatnya ringan. Ini enggak khusus. Biasa aja. Ya, biasa aja. Makanya ata halilintar misalnya. Ya, ata menggunakan ata, ini sesuatu yang sifatnya ringan. Nah, tapi ketika Allah menggunakan kata jaa, ini dahsyat. Ini nggak main-main. Contoh, dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang sifatnya adalah besar, sifatnya adalah penting untuk diperhatikan, Allah menggunakan kata-kata jaa. Ya, contohnya, fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila atau dikatakan ketika datang qamatul kubra, ya artinya hari kiamat. Ya jaa. Kemudian dalam ayat lain wa idza ja'atis sakhah, apabila datang sesuatu yang besar. Ya jaa. Bahkan tentang Rasulullah pun ayatnya
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum. Kenapa? Karena yang datang itu bukan main-main, bukan perkara ringan, bukan apa namanya perkara kaleng-kaleng, tapi ini sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Makanya Allah menggunakan kata-kata ja'a. Bisa dipahami ya? Termasuk surah An-Nasr ini Allah tidak menggunakan kata-kata idza ata nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, tapi Allah menggunakan kata-kata idza jaa nasrullah. Maknanya ini masalah yang sangat-sangat besar, bukan masalah yang biasa. Ya, bisa dipahami kan? Ya, ini perbedaan antara jaa dan ata. Ya, ada ata halilintar, nanti ada jaa halilintar. Ya, datang halilintar itu semua beneran ya. Nah, kemudian apa? Dikatakan idza jaa nasrullah. Nasrullah, nasrun. Nasrun itu pertolongan. Nasir itu adalah yang menolong. Mansur itu yang ditolong. Ya, nasrun pertolongan. Makanya nasrullah adalah pertolongan Allah. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan dalam ayat ini, ya Allah menggunakan kata kerja jaa, kata kerja jaa. Jadi idza jaa itu kata kerjanya jaa. Nah, pertanyaannya kenapa Allah menggunakan kata kerja sebelum Allah menyebutkan nasrullah? Kenapa harus ada jaa? Jaa itu kata kerja ya. Nah, ternyata para ulama mengatakan ini bermakna proses yang cukup panjang. Jadi Fathu Mekah itu, teman-teman, enggak tiba-tiba Fathu Mekah. Ini prosesnya panjang. Dari Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, jadi rasul di usia 40 tahun. Rasulullah dakwah, bagaimana Rasulullah dakwahnya di apa? Diintimidasi. Bahkan para sahabatnya beberapa orang disiksanya. Kemudian diboikotnya Rasulullah. Rasulullah dibendungnya. Tidak boleh yang namanya dakwah. Rasulullah diusir. Itu bagian daripada ujian. Ya, bahkan Rasulullah harus melewati apa? Peperangan. Setelah Rasulullah hijrah, diusir dari Mekah, perang dulu, tidak langsung Fathu Mekah. Ada di awal dari perang Badarnya, Uhudnya, Khandaknya, Khaybar, Mu'tah, ya sampai ada yang namanya apa? Rasulullah ini dikatakan seperti kalau diilustrasikan seperti minyak kelapa gitu ya. Minyak kelapa itu sebelum jadi minyak kelapa itu prosesnya panjang nggak? Waduh, panjang sekali. Dari kelapanya diambil dulu. Begitu sudah diambil, dijatuhkan ke tempat yang bawah, yang paling rendah. Diambil, dijatuhkan. Sakit kan jatuh itu? Bukan cukup jatuh saja, tapi ada linggis nggak itu? Dipecah lagi, dikuliti lagi, dihajar lagi. Sudah berbentuk kulit, dihajar lagi. Sampai terbuka batoknya jadi kelapa. Setelah ada kelapanya, tidak selesai sampai di sana, diparut lagi. Setelah diparut, diperes lagi. Setelah diperes, direbus lagi. Baru jadi minyak kelapa. Itu proses. Nah, Fathu Makkah itu pun demikian, teman-teman. Enggak tiba-tiba Rasulullah begitu diutus jadi nabi, jadi rasul, langsung Fathu Makkah, tidak. Tapi ada proses. Makanya di sini ada kalimat kata kerja. Ya, idza jaa. Nah, termasuk kata jaa ini juga Allah gunakan untuk apa? Memberikan adab kepada umat Nabi Nuh. Karena ini perkara besar juga. Ya, idza jaa amruna wa farat an-nur kata Quran. Ya, ketika 900 tahun sudah dakwah Nabi Nuh, tapi umatnya enggak beriman juga. Makanya ini ada proses sampai akhirnya umat Nabi Nuh ditenggelamkan, dihabiskan yang tidak beriman. Ya, sampai akhirnya yang tidak mau beriman dihabiskan, ditenggelamkan. Tapi ini ada prosesnya. Makanya dikatakan idza jaa amruna wa faratan nur. Ya, itulah daripada makna kata-kata jaa. Ya, jadi pertolongan Allah itu akan datang ya melalui proses. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, ya sabar. Orang hijrah itu nggak langsung Allah tolong, pasti Allah uji dulu. Hijrah itu dibully dulu, dijauhi teman dulu, itu mah biasa. Orang mau jadi lebih baik, dicemooh dulu, dihina dulu, atau dikomentari yang negatif,
Itu mah biasa, proses. Ya, itu proses. Ya, kalau kita ingin mendapat nasrullah, pertolongan Allah, maka sabarlah dalam proses. Allah pasti akan menolong. Karena apa? Karena sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan yang kita alami, bersamaan dengan itu pula kemudahan. Innama al usri yusra, innama al usri yusra. Nah, itulah hikmahnya. Ya, idza jaa nasrullah. Nah, nasrullah ini artinya tadi apa? Pertolongan Allah. Dan ini juga satu bukti bahwa pertolongan Allah itu dahsyat, ya. Karena apa? Karena segala sesuatu kalau disandingkan dengan nama Allah itu jadi dahsyat. Karena di sini Allah tidak mengatakan idza jaa nasrun, apabila datang pertolongan. Tapi langsung Allah gandeng dengan pertolongan Allah. Makanya ini pertolongan yang spesial. Karena sesuatu yang disandarkan di ujungnya nama Allah ini spesial. Contoh, Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Kalimullah. Hebat, istimewa. Kemudian untanya Nabi Saleh, naqatullah, untanya Nabi Saleh, untanya Allah. Istimewa. Kemudian apalagi? Nabi Ibrahim, Khalilullah, istimewa. Rasulullah, Habibullah, istimewa. Pokoknya yang dinisbatkan di ujungnya nama Allah ini istimewa. Ya, Baitullah, rumah Allah, masjid itu rumah, tapi rumah Allah makanya jadi istimewa. Termasuk nasrun, ini adalah pertolongan, tapi kalau sudah dikatakan nasrullah, ini pertolongan dari Allah yang spesial. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memang sudah melalui proses yang panjang dalam kesabarannya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada dua pertolongan itu. Ada dikatakan nasrullah, ada juga dikatakan nasrum minallah. Ada nasrullah, ada nasrum minallah. Kalau nasrullah, ya ini perbedaannya. Kalau nasrullah, ini 100% ini semuanya adalah tidak ada intervensi daripada makhluk. Semuanya ini adalah Allah, total. Ya, 100% ini memang dari Allah. Tapi kalau nasrum minallah ini ada apa? Ada campur tangan manusia. Artinya apa? Enggak seluruhnya ditolong Allah. Ya, enggak seluruhnya. Tapi kalau nasrullah ini sempurna pertolongannya. Makanya di ujung kata-kata nasrullah ditambahkan dengan wal fath, kemenangan. Karena hukumnya, sunnatullahnya kalau Allah sudah menolong pasti kita menang. Tidak ada kemenangan tanpa pertolongan Allah. Mustahil kita ini mengaku menang tanpa Allah menolong kita. Makanya kalau Quran menggambarkan siapakah orang yang menang, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang telah berhasil untuk terbebas dirinya dari azab api neraka lalu masuk ke dalam surga, itulah orang yang menang. Nah, tapi bagaimana mungkin bisa bebas dari neraka, masuk ke dalam surga kalau Allah nggak tolong kita? Makanya orang yang menang itu adalah orang-orang yang ditolong Allah. Ya, karena kalau sudah dikatakan nasrullah wal fath itu maknanya kemenangan yang sempurna, kemenangan yang clear, kemenangan yang nyata, dan ini betul-betul karena pertolongan Allah. Nggak ada perlawanan. Kadang-kadang kalau nasru minallah, kadang-kadang masih ada perlawanan tuh. Tapi kalau nasrullah itu musuh nggak berkutik. Nah, itulah perbedaan antara nasrullah dan nasrum minallah. Bisa dipahami ya? Baik, itu ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat kedua sekarang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Masya Allah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah. Penting untuk kita perhatikan bahwa ini adalah salah satu keistimewaan Nabi kita. Keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Nabi yang beliau diperlihatkan kemenangannya. Langsung menyaksikan kemenangannya. Kalau kita cek, Nabi yang lain itu tidak diperlihatkan. Ya, artinya tidak sempurna diperlihatkan. Contoh, ya Nabi Musa, memang ketika Nabi Musa berhasil melewati Laut Merah diperlihatkan kemenangan, ya kan? Kemenangan bahwa Firaun tenggelam. Tapi begitu Nabi Musa keluar dari Mesir, ya belum sampai ke Palestina, wafat.
Nabi Musa. Artinya tidak sempurna diperlihatkan kemenangannya. Nah, kemudian Nabi Isa tidak sempurna diperlihatkan kemenangannya, diangkat ke atas. Nabi Nuh tidak sempurna diperlihatkan kemenangannya. Tapi ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memperlihatkan jelas kemenangannya. Karena apa? Allah sudah berjanji. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa kata Allah? Aku akan memberikan ya kepadamu ya Muhammad apapun yang engkau ridha. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah ridha, Allah akan memberikan. Makanya Rasulullah minta Allahumma ummati, ya Allah umatku bagaimana ya Allah? Umatku bagaimana ya Allah? Itulah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Ya, mana dalilnya? Lihat, yang masuk Islam saat itu di sini dikatakan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Allah afwaja. Faujan itu sedikit. Tapi kalau dikatakan afwaja itu berbondong-bondong. Waduh, tidak terbendung. Insyaallah. Sampai kalau kita urutkan ya dari tahun ke tahun, tahun ke-6 tadi awal Sulhul Hudaybiyah kan? Masih ingat kan? Tahun keberapa tadi ke-6? Itu awal Sulhul Hudaybiyah. Baru 2 tahun perjanjian itu sudah dilanggar oleh orang-orang Bani Bakar. Ya, kemudian tahun ke-8 Rasulullah membawa pasukan 10.000 pasukan ke Mekah. Ya, untuk apa tadi? Meraih kemenangannya. Dan di tahun ke-9, ya ke-9 Hijrah dikenal dengan tahun Wufud, ya sanatul Wufud. Tahun Wufud maknanya adalah pasukan-pasukan yang masuk Islam ya datang secara berbondong-bondong. Itu tahun ke-10, tahun ke-9. Ya ada dari Bani Qatafan, ada dari Bani Sulaim, ada kabilah mana masuk ya berbondong-bondong ke dalam Islam. Lalu tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW haji wada atau haji perpisahan lah kita kenal. Ya haji wada atau haji perpisahan. Dan tahun ke-11 tidak terlalu lama Rasulullah di bulan ketiga Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah wafat di tahun ke-11. Nah, jadi singkat sekali setelah Fathu Makkah di tahun ke-8 Rasulullah hanya tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11. 3 tahun setelah itu wafat Rasulullah. Makanya benar ketika Abu Bakar mengatakan ketika turun ayat An-Nasr ini tanda bahwa ini adalah akhir dari perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang ada dalam ayat kedua baru ayat An-Nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat terakhir sekarang. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman. Unik ya dan menarik ayat ini. Rasulullah berhasil untuk masuk ke kota Mekah. Rasulullah berhasil untuk meraih kemenangan. Tapi Allah berpesan kepada Rasulullah, fasabbih ya. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak tasbih ya. Kemudian perbanyak hamdalah ya, memuji Allah ya. Kemudian perbanyak istighfar ya. 3 nih. Tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Kok bukannya ucapannya senang ya? Kenapa justru harus tasbih? Apa makna tasbih? Tasbih itu artinya mensucikan Allah kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maknanya Allah ingin memberikan satu hikmah kepada kita. Ya, kepada Rasulullah saat itu dan para sahabatnya. Ingat, kemenangan ini, berhasilnya Mekah ini kembali kepadamu ya Muhammad. Ini karena pertolongan dari Allah. Ini pertolonganku. Maka jangan sampai lupa kalau ini adalah pertolongan Allah. Kadang-kadang kita punya sifat lalai manusia. Ketika kita ini berhasil dalam satu bisnis yang kita bangun, kita berhasil dalam satu rencana yang sudah kita buat, kita lupa sama Allah. Padahal Allah yang
menolong kita, memudahkan kita untuk menyelesaikan daripada hajat kita. Makanya Allah ingatkan, ingat ya, sucikan Allah. Kenapa? Karena bukan berarti Allah itu kotor. Ingat, ketika ada kalimat sucikan Allah, bukan berarti Allah kotor. Tapi yang kotor itu kadang-kadang hati kita. Kadang-kadang kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara lisan kita mensucikan Allah. Tapi perbuatan kadang-kadang kita masih percaya kepada primbon. Kita percaya kepada orang pinter paranormal. Artinya, kita mengkotori Allah dalam urusan apa? Urusan as-somad. As-somad itu Allah tempat bergantung. Tapi karena kita bergantung kepada orang pintar, minta tolong kepada dukun, seolah-olah kita mengkotori Allah dari sifatnya as-somad. Makanya kalimat fasabbih, bertasbihlah, sucikanlah Allah, maknanya bukan Allah itu kotor lalu kita sucikan, tapi kita yang terkadang mengkotori kesucian Allah sehingga kita yang harus membersihkan daripada kotoran itu. Itu makna fasabbih. Paham ya? Ya, bisa dipahami ya. Bilangnya kita ini mensucikan Allah, tapi begitu diuji keluh kesah sama Allah. Artinya kita mengkotori daripada kesucian itu. Kita nggak ridho dengan takdir yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, kemudian apalagi bihamdika. Ya, setelah memperbanyak tasbih, maka perbanyak memuji Allah. Ingat, yang kita bisa raih hari ini, sehebat apapun kita, jabatannya, kekayaan kita, bisnis kita, perjalanan hijrah kita, semuanya tidak akan bisa kita raih dengan mudah tanpa pertolongan Allah. Makanya setelah kita mensucikan Allah, yakin, bersihkan hati ini dari kekufuran, dari kesyirikan, menduakan Allah, bersihkan semuanya. Seperti Rasulullah ketika masuk ke Mekah tadi, yang pertama kali dibersihkan adalah berhala-berhala di sana. Artinya, sucikan Allah dari kesyirikan. Setelah itu, puji Allah. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Segala puji yang sempurna milikmu ya Allah. Kalau bukan karena kemudahan darimu, nggak bisa kita ini sukses dalam hidup, sukses dalam bisnis ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kemudahan darimu nih, sahabat Wijaya ini nggak mungkin ya mendapat nominasi Most Fit ya. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Saya doakan mudah-mudahan ini barokah. Ya. Kalau bukan dari kemudahan darimu ya Allah, nggak mungkin ini ada teman-teman yang istiqamah dalam kajian siang-siang. Yang siang gini kan enaknya ngopi, kemudian apa? Makan gorengan mungkin atau tidur ya paling enak. Tapi Allah gerakan hati kita untuk bisa bergabung di virtual ini demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang berhasil kita lakukan kebaikan, tolong yang dipuji Allah supaya kita jauh dari sifat ujub. Jangan bangga diri, ini akan menghanguskan daripada amalan kita. Ya, fasabbih bihamdi. Setelah mensucikan Allah, memuji Allah, maka sempurnakan dengan istighfar. Wastaghfir, sempurnakan dengan istighfar. Artinya apa? Dengan lisan mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullah, itu paling pendek. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu yang lebih panjang. Yang lebih hebat lagi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah sayyidul istighfar. Jadi istighfar itu syaratnya 3, teman-teman. 1, dengan lisan kita minta kepada Allah ampunan dengan lisan. Lalu yang kedua, dengan hati. Yakin bahwa yang bisa mengampuni kesalahan kita cuma Allah. Ya, nggak ada yang lain. Yang ketiga, bil jawari. Dengan gerakan. Artinya, kalau sudah lisan mengucapkan istighfar, hati sudah yakin ampunan dari Allah, maka stop maksiat. Itu baru sempurna istighfar. Kalau lisan istighfar, astagfirullah, tapi matanya masih melihat yang bukan mahramnya, aurat dilihat, astagfirullah, 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 itu bukan istighfar namanya. Ya, jadi itu adalah mempermainkan daripada kalimat istighfar. Ya, maka 3 kesempurnaan ini atau 3 amalan ini yang akan menyempurnakan daripada apa? Ibadah kita. Ya, daripada usaha kita. Tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Dan Allah tutup dengan kalimat jaminan. Apa jaminan dari Allah?
Innahu kana tawwaba. Istighfar itu sama seperti doa. Doa itu dijamin plus ijabahnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Orang yang doa itu dapat plus jawaban, pengkabulan. Orang yang taubat dapat plus ampunan. Ini sudah pasti teman-teman. Jadi jangan tapi kan diampuni nggak ada tapi. Orang Allah janji kok innahu kana tawwaba. Allah pasti mengampuni kita. Ikhtitam sekarang, masya Allah. Penutupnya dari pertemuan kita, Fathu Mekah ini adalah puncak dari kebahagiaan. Ya, pokoknya ini puncak kebahagiaan karena Islam menang saat itu. Ya, orang-orang kafir tumbang saat itu. Secara logika kita, orang yang berbahagia pesta dong dia, ya kan? Bahagia nih kita pesta dong, pesta makanan, minuman, joget-joget. Itu secara logika. Tapi ternyata Rasulullah tidak. Begitu Rasulullah merayakan kebahagiaannya, Rasulullah diperintahkan untuk tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Apa rahasianya? Ternyata teman-teman, pegang baik-baik kalimat ujung ini, ternyata ibadah itu intinya dua. Ibadah itu dua intinya. Satu, menyembah. Dua, satu, menyembah dan memuji Allah. Kedua, meminta maaf kepada Allah. Itu esensi ibadah. Jadi kalau kita mau tahu ibadah itu apa ya Ustaz? Ibadah itu ya memuji, menyembah, lalu meminta maaf kepada Allah. Itulah yang dinamakan ibadah. Makanya kalau kita ini cuman menyembah, cuman memuji, nggak minta maaf, pasti kebaikan kita akan tertutup oleh dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Karena sifat manusia itu sudah divonis kullu bani Adam khata', setiap anak Adam salah. Jadi harus ada kata-kata minta maaf kepada Allah dengan istighfar. Dan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah setelah turun surah ini, Rasulullah memperbanyak bacaannya dengan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, ini dalam rangka untuk mengamalkan daripada perintah Quran. Kan Allah yang perintahkan. Ya Muhammad, tasbih, tahmid, istighfar. Maka dirangkum dalam satu kalimat, Rasulullah dalam sholatnya membaca kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu boleh kita baca untuk bacaan sujud ataupun bacaan daripada ruku kita. Ya, subhanakallahumma rabbana. Saya ulangi lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanallah, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, Allahumma firli, ampuni kami. Ya, intinya tasbih, tahmid, istighfar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari siang hari ini bermanfaat. Syukran lakum ala husni istimaikum. Ya, mohon maaf salah dan khilaf. Saya hanya membatasi sampai 2:30 ya, mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh dijapri, nanti saya voice note ya, karena saya ada kajian lagi, butuh persiapan. Jadi mohon maaf, hanya sampai mungkin 10 menit pertanyaannya. Ya, syukron. Sekali lagi, syukron lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya siang menuju sore ini. Teman-teman sahabat Wijaya yang ada pertanyaan boleh diketik di chat atau juga boleh langsung bertanya pada Ustadz dengan meng-unmute. Ya, dipersilakan jika ada pertanyaan. Boleh mengenai kajian hari ini atau juga jika ada pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu ingin ditanyakan jika bertemu Ustadz dipersilakan. Alhamdulillah, gak ada yang nanya, Masya Allah. Ya, absen dulu nih, jangan-jangan gak ada orangnya nih. Mungkin sedang mencerna Ustadz. Sedang mencerna ya. Ya, suratnya pendek, ternyata sejarahnya panjang.
dan maknanya panjang. Gitu. Ustadz. Siap. Tanya Ustadz. Boleh. Mas Gia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya ya Ustadz. Saya suka dengan surat ini Ustadz. Pertanyaannya adalah yang Ustadz ceritakan itu kan surat An-Nasr itu pada zaman Nabi ya. Apakah itu akan terjadi di zaman kita Ustadz? Itu Ustadz. Masih. Baik. Jazakumullah khair. Apapun yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim pasti ke depan akan terulang kepada kita. Namun dalam zaman dan keadaan dan tokoh yang tidak sama pastinya. Ya, bisa jadi kemenangan Islam nanti akan karena hari ini kita berada di fase keempat. Ya, kalau dikatakan keempat itu mulkan jabarian. Ya kan? Mulkan jabarian itu ya pemimpin-pemimpin yang mungkin banyak raja-raja yang zalim. Hari ini kita berada di fase keempat. Dan setelah itu apa? Setelah itu kebangkitan Islam. Kalau seandainya kita sambungkan kepada ayat ini, maka tepat kata-katanya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, tapi memang konteksnya tidak akan sama karena ini adalah puncak dari kebahagiaan. Ya, karena apa? Karena setelah ini Islam baru mulai menyebar. Tapi hari ini kan Islam sudah menyebar. Artinya kita sudah ikut merasakan kenikmatan daripada surah An-Nasr ini. Tapi hari ini Islam mulai tidak sehebat Islam pada zaman para sahabat. Ya, maka bisa jadi keadaan seperti nanti bahagianya Rasulullah dengan para sahabat akan kita rasakan ketika Islam ini berhasil menguasai bumi yang mana dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya, jadi sejarah yang ada dalam Quran itu pasti akan terulang, tapi dengan beda tokoh, beda waktu, dan beda zaman. Wallahu a'lam bishawab, wallahu yubarik. Masya Allah. Ustadz, satu lagi Ustadz. Boleh. Kalau tadi bilang Ustadz, nanti insya Allah Islam akan berjaya lagi, ada suatu ungkapan, ada 73 golongan Ustadz. Ya kan, kira-kira cuma satu golongan yang akan diridhoi oleh Allah, kira-kira itu seperti apa Ustadz, golongan tersebut Ustadz? Ya, golongan yang Allah ridho satu itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya udah, itu yang akan menjadi golongan yang dikatakan ahli surga, ya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kan masalahnya sekarang ini siapa yang ahlus sunnah wal jamaah? Semua ngaku ahlus sunnah, ya kan? Yang golongan ini ngaku ahlus sunnah, ini ahlus sunnah, ini ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Kalau memang ahlus sunnah, contoh akhlak Rasulullah sudah selesai. Ya, apakah akhlaknya seperti Rasulullah? Kalau memang dia seperti Rasulullah akhlaknya, maka itu ahlus sunnah. Apakah Rasulullah pernah membenci daripada musuhnya? Tidak. Rasulullah itu karakternya adalah rahmatan lil alamin. Ya, memberi rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Wallahu barik. Ustaz. Wa'iyyakumullah khair. Ustaz, ada pertanyaan tertulis dari Mayang. Assalamualaikum Ustaz, apa benar kalau ulama-ulama banyak berpulang itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman kian dekat Ustaz? Baik, saya mengutip dari jawaban salah satu ulama kita, ada seorang Habib. Saya membaca cukup jelek gitu ya. Allah mengambil para ulama, kita ini sekarang, kalau bahasa kita begini, mungkin kita terlalu mengabaikan daripada para ulama. Dulu ketika ulama masih hidup, kita kemana? Kita nggak mau ngaji, nggak datang kepadanya, tidak mengambil manfaat darinya. Begitu sekarang sudah diambil, baru kita berbondong-bondong update status. Waduh, kehilangan. Dulu kemana aja? Ada jawaban seperti itu. Ya, mungkin Allah sudah memberikan kenikmatan berupa seorang ulama dengan keilmuan yang bisa untuk membimbing kita, tapi kita abaikan. Makanya, bukankah Allah katakan la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Diambilnya ulama itu adalah satu adab, satu musibah bagi kita. Karena apa? Karena yang namanya ulama wafat, maka ilmu itu hilang. Diangkatnya ilmu bersamaan dengan diwafatkannya ulama.
Artinya ini musibah bagi kita. Ini musibah bagi kita, tapi ini adalah satu kenikmatan bagi almarhum. Kenapa? Mereka orang-orang soleh, orang-orang alim. Tapi bagi kita yang ditinggalkan musibah, ya, kehilangan ilmu. Nah, itu yang pertama. Pandangan saya, ya, menukil dari perkataan seorang Habib, ada di sosial media. Yang kedua, ada juga ungkapan, perumpamaan, kalau ada sebuah rumah itu mau dirobohkan, kira-kira yang akan dikeluarkan itu barang-barang yang mahal, yang bagus, atau yang jelek? Yang bagus. Dikeluarkan dulu yang bagus nih, supaya tidak tertimpa reruntuhan. Nah, mungkin ya dunia ini sudah siap untuk diruntuhkan akhir zaman. Maka orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh-soleh, Allah selamatkan dulu. Itu sudah menjadi sunatullah. Kalau ada daripada kaum para nabi yang bandel misalnya. Kaum Nabi Nuh bandel, yang nggak mau beriman. Kaum Nabi Lut bandel, nggak mau beriman. Masih melakukan homoseksual, liwat. Kemudian daripada kaumnya Rasulullah bandel, nggak mau beriman. Maka Allah punya cara. Apa cara Allah? Menyelamatkan nabinya dan pengikutnya. Lalu setelah nabi dan pengikutnya selamat, lalu Allah mengirimkan azab kepada orang-orang yang saat itu mengkufuri daripada ajaran para nabinya. Kemudian umat Nabi Lut, apa? Dikatakan Nabi Lut diselamatkan oleh Allah, tapi kampung Sadumnya diterbalikkan oleh Allah, diadab. Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah, karena apa? Karena siap untuk orang-orang kafir diperangi oleh Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan ini bukan satu tanda yang buruk. Ya, kita berharap semoga ini adalah hanya sebuah nasihat saja bagi kita. Karena apa? Karena nasihat itu ada yang sifatnya tertulis atau berbicara, yaitu Quran. Quran itu nasihat berbicara. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengambil hikmah daripada nasihat yang berbicara. Makanya Allah kirim nasihat yang diam. Apa nasihat yang diam? Kematian. Kafa bil mauti mau'idah. Cukup dengan kematian itu adalah sebuah nasihat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita agar kita semakin takarrub kepada Allah. Jangan memikirkan mau kiamat cepat mau tidak. Yang penting kita husnul khotimah. Itu yang paling penting. Gak penting kita ini kiamat kapan ya. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Ada Arab Badui bertanya, lalu Rasulullah mengatakan, ma'adatallah. Lihat, Rasulullah tidak menjawab kiamat itu hari ini, tanggal ini, bulan ini, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, apa yang sudah kamu persiapkan saat datang kiamat? Apa jawaban Arab Badui ini? Aku tidak punya persiapan apapun, kecuali mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maka hari ini persiapkan apa? Berikan cinta kita kepada orang-orang yang mencintai Allah, para ulama, para kiai, para habaib, orang-orang yang berada istiqomah di jalan Allah. Sehingga kalaulah kiamat itu datang, kita belum punya cukup bekal, tapi kita punya rasa cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Sehingga kita kumpul bersama orang-orang yang mencintai Allah. Makanya doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu yubariku fiik. Syukran. Allah alam.